anak-anak, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dengan Ibu Fitri Sulistiana. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sambil memperhatikan video berikut ini, kalian siapkan buku tema 1 dan buku tugasnya. Kali ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 3. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Sedang apakah mereka? Ya, betul. Mereka sedang bermain engklek. Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek bisa dimainkan oleh 2-5 orang. Permainan engklek merupakan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan motorikmu. Beberapa keterampilan lokomotor dasar yang perlu kamu kuasai adalah 1. Berjalan, 2. Berlari, 3. Melompat. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah Fahombo, olahraga lompat batu dari Nias. Pada zaman dahulu ada kebiasaan perang suku antar masyarakat Nias. Saat itu biasanya masing-masing kubu membuat benteng tinggi untuk melindungi wilayahnya. Dibutuhkan keahlian untuk melompati benteng tersebut agar bisa menembus kubu musuh. Sejak itulah para pemuda Nias berlatih untuk melompat tinggi. Hal ini kemudian berubah menjadi tradisi turun-temurun dan masih dilestarikan hingga kini. Tradisi lompat batu juga menjadi salah satu ciri khas dari Nias. Proses pendewasaan anak laki-laki. Seorang anak laki-laki atau pemuda di Nias baru bisa dianggap dewasa apabila sudah berhasil melompati batu yang tingginya bisa lebih dari 2 meter dan lebarnya kurang lebih 90 cm tersebut. Anak laki-laki di Nias sudah dilatih sejak kecil agar siap melaksanakan lompat batu. Nah, sekarang kita akan belajar pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Yang pertama, pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Berikut adalah macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, gaung atau kerdam.
Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. 2. Gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau goa. Nah, setelah kalian simak video di atas, tugas untuk kalian. Yang pertama, 1. Apa saja keterampilan lokomotor yang kamu perlukan dalam permainan engklek? 2. Apa kesulitan yang kamu temui ketika bermain engklek? 3. Apa manfaat permainan engklek bagimu? Tugas yang kedua. 1. Ambil beberapa botol atau alat lainnya yang menghasilkan bunyi seperti ember, gelas, atau kaleng. 2. Bunyikan peralatan tersebut di dalam ruangan. Yang ketiga, bunyikan peralatan tersebut di luar ruangan. Yang keempat, catat hasilnya dan bandingkan. Tugas yang ketiga, tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada cerita Fahumbo, olahraga lompat batu dari Nias. Silakan kerjakan pada buku tugas kalian masing-masing. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Supaya pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, maka kita akhiri dengan berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih.